Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al-Baqarah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf-huruf yang dibaca terputus-putus. Sebagaimana terdapat juga pada surah-surah Makkiyah yang banyak dibuka dengan huruf-huruf terputus ini. Seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Toha, dan juga surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan surah lain sebagainya. Surah yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan atau huruful muqatta'ah, cara membacanya dengan satu persatu huruf itu disebut dengan jelas atau terputus-putus. Surah-surah tersebut berjumlah 29 surah yang diawali dengan surah Al-Baqarah, kemudian berakhir dengan surah Al-Qalam, yaitu dengan satu huruf didahului huruf Nun. Huruf yang disebutkan dalam pembukaan surah-surah di dalam Al-Quran dengan cara terputus-putus membacanya atau huruful muqatta'ah berjumlah 14 huruf. Hal ini adalah setengah dari huruf-huruf hijaiyah. Dalam hal ini, para alim ulama memberikan pandangannya. Yang pertama, makna yang sebenarnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sajalah yang mengetahui apa yang dimaksud dengan huruf-huruf sebagai pembuka surah di dalam Al-Quran tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan Allah yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui akan makna yang sebenarnya. Dengan arti para mufassir tidak mau menafsirkan huruf-huruf tersebut. Mereka hanya berkata, hanya Allah sajalah yang mengetahui maksud yang sebenarnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf tersebut. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala membuka surah Yasin dengan huruf dengan kata Yasin. Maka dengan ayat pertama itulah Allah Subhanahu wa taala menamai surah tersebut dengan surah Yasin. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut untuk menarik perhatian bangsa Arab terhadap Al-Quranul Karim. Mereka berpendapat bahwa huruf-huruf abjad hijaiyah tersebut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai permulaan pembuka beberapa surah Al-Quran untuk menarik perhatian bangsa Arab. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa adanya huruf-huruf tersebut sebagai pembuka Al-Quran untuk tantangan kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran tersebut. Tantangan tersebut menggambarkan bahwa
Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa kaum Arab, bangsa Arab, bahasa kamu sendiri yang tersusun dari huruf-huruf singkatan seperti alif, lam, mim, dan lain sebagainya. Maka jika kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu mendakwakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW, maka tantangannya adalah silakan kalian mencoba, kalian membuat, silakan cobalah kalian membuat ayat-ayat yang seperti ayat Al-Quran tersebut. Jika kamu mendakwakan bahwa Nabi Muhammad SAW mampu membuat, tentu juga kamu bisa membuatnya karena bahasanya pun sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang baik tentang Al-Quranul Karim.